Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 atas nama Selina Agustin Widowati, NIM 2019 SA 167 akan mempresentasikan tentang bentuk usaha tetap. A. Pengertian bentuk usaha tetap. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 5 UU PPH, bentuk usaha tetap atau permanent establishment adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa A. Tempat kedudukan manajemen, B. Cabang perusahaan, C. Kantor perwakilan, D. Gedung kantor, E. Pabrik, F. Bengkel, G. Gudang, H. Ruang untuk promosi dan penjualan, I. Pertambangan dan penggalian sumber alam, J. Wilayah kerja, pertambangan minyak dan gas bumi, K. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, L. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan, M. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, N. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, O. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan P. Komputer agen elektronik atau otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Kategori BUT berdasarkan UU PPH. 1. BUT aktiva atau fisik. Suatu bentuk usaha tetap jenis aktiva ditentukan dengan adanya suatu tempat usaha atau place of business, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung, termasuk juga mesin-mesin atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. 2. BUT aktivitas. Meskipun subjek pajak luar negeri tidak mempunyai aktiva atau suatu tempat usaha atau place of business, subjek pajak luar negeri tersebut masih dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila mempunyai aktivitas tertentu di Indonesia. 3. BUT keagenan. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya bebas. 4. BUT asuransi. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. B. Pajak penghasilan BUT. 1. Penghasilan objek pajak BUT. Objek pajak BUT berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UU PPH dikategorikan dalam 3 jenis. A. Attribution income, yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. B. Force of attraction income, yaitu penghasilan dari kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. C. Effectively connection income, yaitu penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat. 2. Biaya atau pengurangan penghasilan BUT. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1, seperti halnya wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap dapat mengurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk A. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, biaya perjalanan, hingga premi asuransi. B. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri.
D. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. E. Kerugian selisih kurs mata uang asing. F. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. G. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. H. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. I. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. J. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. K. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. L. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. M. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 3. Tarif pajak BUT. Seperti halnya wajib pajak badan dalam negeri, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi BUT dalam pasal 17 ayat 1 huruf A adalah sebesar 28%. Berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf A, tarif tersebut menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Namun demikian, ada perbedaan dengan wajib pajak badan dalam negeri berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU PPH, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT akan dikenakan pajak tambahan atau branch profit tax sebesar 20%. Kecuali apabila penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 257/PMK-03/2008, yaitu A. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. B. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya, paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. C. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Dan D. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial. Contoh soal. Woods Indonesia yang merupakan bentuk usaha tetap mempunyai penghasilan kena pajak dalam tahun 2011 sebesar 1 miliar. Berapa penghasilan pajak atas bentuk usaha tetap tersebut? Diketahui penghasilan kena pajak sebesar 1 miliar, maka PPh perutangnya adalah 25% dikali penghasilan kena pajak sebesar 1 miliar adalah 250 juta. 25% itu adalah tarif pajak bentuk usaha tetap. Penghasilan kena pajak BUT sesudah dikurangi dengan pajak penghasilan, yaitu 1 miliar dikurangi 250 juta adalah 750 juta. Atas penghasilan tersebut, akan dikenakan pajak lagi sebesar 20% dikali 750 juta atau sama dengan 150 juta. Namun, apabila atas penghasilan kena pajak BUT sesudah dikurangi pajak penghasilan tersebut atau 750 juta ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Jadi, tidak ada pemotongan pajak penghasilan sebesar 20% atau sebesar 150 juta. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.